Unboxing belanja warung sembako 1 jutaan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share lagi kegiatan saya kali ini di warung sembako. Ini ada belanja beberapa kali hari ini ya. Ini belanja yang keempat kalinya teman-teman ya. Nah, ini kita beli beberapa barang untuk kita berjualan di warung sembako untuk menambahkan stok barang dagangan kita. Berhubung modalnya begini-begini aja ya teman-teman, jadi kita akal-akalin belanjanya beberapa kali dalam sehari. Dan alhamdulillah tempat kulakannya itu deket, jadi bisa berkali-kali kita belanja. Dan banyak juga tempat kulakan yang harganya menurut saya tuh sangat lumayan ya, terjangkau. Ada juga di tempat saudara saya, bisa belanja di sana, dan juga di agen-agen terdekat yang biasa saya belanja ya teman-teman. Yang belanja eceran bukan kartonan ya, ini lebih mahal sedikit harganya memang ya. Coba teman-teman bandingkan harganya sama atau tidak, karena pastinya barang-barang sembako itu tidak jauh beda harganya, modalnya ya, ataupun cara menjualnya. Paling selisih 1000 atau 500-an lah, seperti itu ya. Nah, untuk mensiasati agar modalnya nggak keteteran dan kita barangnya selalu ready ya, kita akalinnya seperti ini. Belanja barang itu sehari itu bisa 4 kali 3 kali ya kalau di warung saya teman-teman, karena belinya dikit-dikit ya. Kadang beli rokok hanya per bungkus aja, jarang-jarang beli selopan gitu, karena uangnya itu tadi rebutan ya teman-teman. Kadang untuk bayar sales, kadang untuk bayar lain-lainnya ya. Jadi belanjanya itu ya sebisa mungkin kita akalin agar tidak terlalu barang yang kosong itu terlalu banyak ya. Barang-barang yang saya beli kali ini ada beberapa bungkus rokok, ada juga nih beberapa pak barang-barang pelengkap untuk di warung sembako. Nah, ini kita beli juga perkopian teman-teman. Nah, ini aku yang beli kartonan hanya susu kental manis putih saja. Di sini aku dapat harga di 153 per kartonnya. Aku juga beli 1 pak aja nih Vegeta Herbal. Di sini harganya 32.000 per paknya. Ada juga aku beli bon cabe ya teman-teman, 1 pak aja. Aku belinya nih modalnya dapat di 21 ribuan. Ada juga beli kopi gudai cappuccino ya. Ini perenceng, di sini harganya 21.000 teman-teman. Ada juga susu ini ya, susu Denko coklat ya. Aku belinya 2 renceng aja nih. Jadi harganya itu di sini perenceng 37 ribuan. Ada juga Milo saset. Milo saset di sini perencengnya 19.000. Ada juga kita tadi beli sopel yang merah ya. Ini dapat harga di 58 ribuan. Ada juga kita beli tolak angin cair ya. Di sini udah naik harganya ya, 44.000 per paknya. Terus lagi aku tadi beli Permipan ya. Permipan di sini harganya 19.000 per pak. Aku beli 2 pak aja teman-teman. Lanjut dibereskan ya nih barang-barangnya, karena ini seuprit barangnya ya, untuk menambahkan, dan memang ini yang kita butuhkan saat ini di warung kita teman-teman. Jadi sesuaikan aja belanjanya dengan keuangan kita pastinya. Nah, ini kita sambil melayani pembeli sambil beres-beres juga nih, sedikit sharing juga harga barang yang aku belanjakan hari ini kali ini ya. Ini aku beli juga beberapa bungkus rokok, ada rokok filter. Di sini harga per bungkusnya 26 ribuan kalau beli eceran ya teman-teman. Dan ada juga beli rokok Rajor Kretek yang isi 16. Aku tadi tuh dapat modal di harga 11.700-an ya. Harga jualnya di warungku 13 ribuan teman-teman. Ada juga tadi aku beli rokok Jarum 76 apel. Di sini harga per bungkusnya itu 14.500. Rokok ini laris banget ya, 76 apel tuh biasanya aku ecer 1.500 per batangnya. Yang belinya itu biasanya anak-anak muda gitu ya, jarang banget yang beli bungkusan ya teman-teman. Jadi aku belinya hanya beberapa bungkus aja nih, jarang banget aku beli selopan rokok ya. Ingat harga modalnya yang begitu besar, dan biar semua kebagian barang-barang lain kebeli gitu ya teman-teman. Lalu kita juga tadi beli tisu Paseo besar. Aku dapat harga di 10.500-an ya. Kita jual di harga 12.000 teman-teman. Nah, ini tisu ini laris banget ya. Pasti setiap hari tuh kita ngejual tisu, entah yang tipis ataupun yang tebal. Jadi tisu ini salah satu barang wajib yang harus kita punya di warung sembako ya. Sekarang itu tisu tuh kayaknya penting banget ya. Nggak seperti dulu kita menggunakan lap aja cukup gitu. Tapi sekarang tuh
Di rumah tuh harus punya persediaan tisu ya teman-teman. Sekarang tisu itu jadi barang wajib yang ada di rumah kita ataupun di warung kita ya teman-teman. Ini salah satu barang yang memang pelengkap tapi setiap hari lakunya. Tisu ini tuh ada langganannya, jadi harus aku punya terus ya teman-teman. Memang banyak sekali merek-merek tisu yang tipis, yang tebal ataupun yang kecil gitu ya teman-teman. Tapi langganan aku tuh udah srek banget sama merek ini, dan lebih tebal tisunya, terus lebih banyak juga isinya, dan harganya pun ya lumayan ya teman-teman. Ada yang harga 10 ribuan beda mereknya, ada juga yang harga ini 12 ribuan seperti ini, ada juga yang harga 3 ribu, ada juga yang harga 7 ribuan lebih sedikit isinya, tapi beda mereknya ya teman-teman. Pokoknya kalau soal tisu itu semua ukuran pasti laku di warung ya. Entah itu tisu yang gulung atau tisu makan, itu juga bakalan laku ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak punya langganan, jangan terlalu banyak menyetok ya. Sediakan saja 3 atau 5 pak gitu ya, lengkapi aja. Kalau di warung saya tuh alhamdulillah perputaran tisu tuh lumayan cepet ya teman-teman. Namanya jualan itu harus kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan kita. Kita misalnya sering laku tuh barang apa ya, misalnya tisu atau barang sembako atau apapun yang sering dicari pelanggan tuh jangan sampai kosong stoknya ya teman-teman, untuk menghindari agar pelanggan itu tetap setia dan tidak mudah berpaling ke warung lain. Kalau di warung kita selalu ada barang yang dicari pelanggan, dan insya Allah ya pelanggan pun akan terus berbelanja ke kita. Jadi dengan barang-barang yang sering kita nggak punya di warung, misalnya orang nanya ini nggak ada, orang nanya itu nggak ada, pasti pelanggan pun akan sedikit berpaling ya, karena mencari barang kebutuhannya tidak ada di warung kita. Jadi usahakan, menurut saya, agar pelanggan selalu balik ke warung kita itu, usahakan kebutuhan mereka itu tercukupi di warung kita, dan selalu ada yang mereka butuhkan tuh ada di warung kita ya. Jangan sampai keteteran ya teman-teman. Namanya usaha warung sembako itu kita harus pandai-pandailah, cerdik-cerdik lah menyesuaikan kebutuhan pelanggan ataupun memanjakan pelanggan, entah itu dari perlengkapan barang atau juga dari segi pelayanan kita, atau juga dari segi perlengkapan jualan kita ya teman-teman. Misalnya mungkin teman-teman kemarin hanya menyediakan satu merek aja barang tersebut, sekarang misalnya kita coba dengan 3 merek, 3 ukuran gitu ya, seperti itu, biar ada pilihannya untuk para pembeli. Ataupun ada barang-barang baru yang mungkin lagi booming sekarang nih misalnya gitu kan, kita harus coba juga jualan seperti itu. Barang-barang tersebut yang lagi booming ini apa nih misalnya ya, jangan sampai kita ketinggalan. Karena para pembeli itu sekarang tuh pada cerdik-cerdik gitu, pada cerdas-cerdas, lebih tahu daripada kita yang jualan. Misalnya ada barang baru tuh, saya tahu dari para pelanggan, tak ada ini enggak, di iklan tuh kayaknya rame banget gitu, aku mau cobain, seperti itu ya. Nah kita pun harus berusaha cari barang tersebut. Kita awal-awal belanja itu mungkin sedikit-sedikit dulu, nanti pas kita lihat rame, pembelinya banyak dan lakunya cepat, kita boleh beli lumayan banyak. Kalau ada barang baru tuh memang penasaran gitu ya, para pembeli itu penasaran, pengen coba. Biasanya kalau di awal itu pada nyobain aja, entah itu makanan atau minuman ataupun barang lain ya, atau sabun, pewangi pun begitu ya teman-teman. Pokoknya setiap barang-barang baru itu pasti pada penasaran, pengen nyobain menggunakan gitu, pengen nyobain makan. Kalau di soal makanan, pasti kalau rasanya enak dan menurut seleranya pas, pasti bakalan beli lagi di kita ya. Kalau sabun mandi atau pewangi atau lain-lainnya yang baru-baru tuh ya tergantung selera juga ya, namanya jualan itu seperti itu ya, jangan monoton jualannya hanya itu-itu saja, jadi bervariasikanlah gitu ya jualan kita ya teman-teman. Harus menyesuaikan dengan perkembangan zamannya. Dari apapun ya barang-barang yang kita jual tuh, kita cari barang-barang terbaru yang memang kekinian, karena pembeli tuh suka banget dengan hal-hal barang-barang yang baru ya teman-teman. Oke, sekian dulu videonya ya, semoga menginspirasi untuk usaha di rumah. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.